Oke, yo, what's up guys? Di video kali ini saya mau mengantarkan knalpot. Pesanan dari Mas siapa ya? Lupa aku. Mereka pesan satu. Semoga aja hasilnya sesuai harapan mereka. Karena apa? Knalpot bobokan yang sebelumnya kan ditaruh di motorku, yang speknya sudah nggak standar lagi. Oke, kita lihat bensinnya dulu, apalah full atau habis. Nanti dibelikan. Oh, masih banyak, jadi buat PP cukup lah. Oke, langsung saja berangkat. Aduh, terlalu maju bos. Cek, tak tarik agak ke belakang. Kalau lepas sih enggak sih kayaknya. Habis dicuci bersih banget. Ya enggak banget ya, lumayan lah. Berangkat. Ini rencana di bobok 2 sekat ya. Jadi untuk sekat yang depan dulu, sekat yang depan ada 2 itu dicopot. Terus aduh, ada. Sekat yang belakang 2 itu disisakan, yang itu aja. Terus untuk sarangannya bentar. Nantilah tak review. Soalnya untuk hari ini sebenarnya kan bengkelnya tutup. Terus ini cuma ngantar aja, nggak bisa ditungguin sampai selesai. Jadi nggak apa-apa. Untuk review 2 sekat belakang kan nggak perlu sih. Soalnya hanya tinggal mencopot sekat-sekat bagian depan. Dan untuk bagian yang kerucut itu rencana kan di situ kan ada 2 lapis. Rencana tak copot 1 lapis agar suaranya lebih garing, pokok lebih mantep lah dibanding nggak dicopot. Soalnya dulu ya ditawarin sih. Oke, kita lanjut nanti ya. Soalnya ini perjalanannya cukup jauh, sekitar 17 kilo kalau nggak salah. 17 kilo maupun lebih. Oke, sampai nanti. Oke, lanjut. Hai. Untuk cuacanya hari ini cukup terik ya, karena saya berangkat jam berapa ini tadi? Jam 1:30. Wah, ada pengguna RC series itu. Oke, kita buntutin bro.
Oke, kita pembahasan dari bobokan knalpot. Untuk hasilnya nanti saya juga nggak tahu ya, apakah bisa jauh lebih nyaring dibanding knalpot yang review sebelum-sebelumnya, atau tes suara knalpot bobokan dari bengkel langgananku sendiri. Karena yang pertama, bahan meskipun sama-sama ori tapi belum tentu juga tebalnya atau apa ya ngomongnya susah ya. Pokok hasil suara yang dihasilkan nggak bisa sama persis dengan yang aku cek sound sebelumnya, tapi kemungkinan bisa jauh lebih mirip. Tapi nggak apa-apa lah, kita coba nanti apakah hasilnya jauh lebih baik, apa sama, atau jauh lebih kurang enak. Akan tetapi jika tak pasang di motorku ini, suaranya tidak begitu nyaring atau ngencring, tapi bisa jadi dipasang di motor kalian hasilnya jauh lebih memuaskan. Weh, kita lanjut nanti agar durasinya tidak terlalu lama. Oke, sampai nanti. Oke, kita lanjut pembahasan ya. Ini pembahasan tentang harga knalpotnya berapa, Mas? Relatif, Mas, tergantung dari dapatnya knalpot RC ini harganya berapa. Terus tingkat kemulusannya kan berbeda-beda. Kalau semakin mulus kan harganya semakin mahal. Kalau yang standar-standar ini harganya sekitaran 60. Terus yang pasti nggak bisa sebagus di copotan milik orang ya. Pasti ada karatnya, yang pasti itu pasti berkarat. Terus yang kedua, kondisinya sarangan yang ada di dalamnya juga belum tentu bagus. Apabila keropos-keropos kan pasti ganti. Terus untuk harga bobokannya kan ya belum tentu sih, minim 70.000. Ya minim segitulah. Kalau dalamnya sangat-sangat jelek terus minta diganti sekatnya, kan berarti bisa nambah untuk bobokannya. Ya tergantung dari tukang lasnya atau bengkel knalpotnya juga sih, harganya sampai berapa. Terus untuk saya sendiri ya, kita ya fair-fairan aja lah ya, kisaran ambil keuntungan sekitar 50 ribuan ya. Kalau dipikir-pikir ya lumayan murah lah. Saya ambil segitu, kita hitung-hitungan aja ya, untuk jarak sekitar 17 km dari rumah sampai bengkel knalpot. Nah untuk motorku sendiri ini yang saya pakai ini kan ya kisaran 1:25 lah. Kalau untuk jarak jauh nggak stop and go kayak di dalam kota gini. Kalau di dalam kota gini kan jauh lebih boros dibanding ke luar kota. Ada orang nyabrang ini. Monggo Pak D, monggo nyabrang. Ya kisaran PP 20.000 lah. Pertalit kan 7.500-an. Ya
Jadi kalau di total kan 15.000. Kalau udah liter pas sih ya nggak tahu juga apakah nutut untuk pulang pergi atau enggak, kan nggak tahu. Jadi ya kisaran 20.000. Terus untuk 30.000 ya untuk ongkos saya sendiri. Nah, ongkos 50.000 itu apabila knalpotnya yang dibobok itu bisa ditunggu. Sekali PP kan 20.000. Nah, kalau ditinggal seperti ini nanti nggak bisa ditunggu sampai selesai. Lah, otomatis kan kita untuk pulang perginya kan 2 kali PP. Jadi ya kisaran 40.000 dan meluangkan waktu untuk ke bengkel knalpot kan juga nggak mesti sih. Ini kebetulan tadi libur kerja. Seandainya kalau kerja terus menerus jarang liburnya kan nggak bisa pasti seperti itu. Jadi uang transportnya jauh lebih mahal apabila tidak bisa ditunggu. Ya kesimpulannya seperti itulah. Kalau bisa ditunggu sih enak. Terus waktunya untuk ke sana ke bengkelnya kan apabila ada mempunyai waktu luang banyak kan kapan aja bisa lah. Kalau saya sendiri kan belum tentu. Ya seperti itulah pembahasan tentang seputar berapa harganya. Ya kita total ya, kita total yang paling murah banget. Pertama kita ambil knalpotnya seharga 60.000. Terus ditambah untuk bobokannya yang murah banget, kisaran ya ini hanya kira-kira tergantung dari tukang knalpotnya 70.000. Nah 130.000. Terus ditambah ongkos saya pulang pergi 50.000. Jadi kan totalnya 180.000. Kalau dilihat-lihat loh mas kok mahal banget. Ya sebenarnya nggak mahal sih mas. Ya, bentar tak fokus ke jalan terlebih dahulu. Hancur lampu merah. Kita tunggu di sini saja. Sebenarnya juga nggak mahal mas. Keuntungannya 50.000 aja kalau buat PP 2 kali saja 40.000 lah. Keuntungannya 10.000 lah. Buat apa terusan? Buat beli minum es aja udah habis. Uangnya nggak bisa diputar kembali agar mendapat keuntungan lagi loh mas ya. Kalau hitung-hitungan seperti itu ya hasilnya segitulah. Oke kita lanjut nanti kalau sudah sampai di bengkel knalpotnya. Oke sampai nanti. Oke ini tikungan terakhir masuk bengkel bengkel knalpotnya Om Adi knalpot. Ya cukup lumayan lama lah. Kita nanti lihat durasi videonya berapa menit. Ini tadi kan durasinya tak potong-potong agar tidak terlalu lama. Masa iya dari rumah sampai ke bengkel knalpot ini di full record. Kan pasti durasinya jauh lebih lama, sekitar 20 menitan. Kalau buat jalan santai ya bisa lebih. Wah, digas kok nggak mau jalan ini motor ya. Bloknya oke, bentar lagi sampai bengkel knalpotnya. Jadi patokannya bypass tadi pertigaan ada orang nyabrang.
ya nyebrangin. Nah ini bengkel knalpotnya sebelah kanan jalan. Bro aku nggak ditobrak tekan mburi. Oke, sampai. Oke, ya hai. Lanjutan dari video tadi ya. Ini habis dari bengkel konsultasi beberapa hal yang sudah beberapa hal yang meski dikonsultasikan kepada bengkel tersebut enaknya gimana, tapi untuk knalpotnya sama-sama tak bikin seperti tes suara knalpot yang udah dipopok yang kemarin-kemarin. Tak usahakan sama persis. Terus gini, untuk satu hal yang emang beliau utarakan ya, ada yang bisa lebih enak dibanding knalpot RC100 maupun kristal maupun tornado yang bambu ya. Beliau ngomong lebih enak, suaranya bakal lebih nyaring, yaitu pakai knalpot RC80. Bilangnya mereka seperti itu, karena emang dari standarnya udah cuma 2 skat. Kalau RC kan 4 skat. Tapi menurut kesimpulanku sendiri, karena memang kalau motor standar hasilnya jauh lebih nyaring dibanding motor-motor yang sudah tune up atau pakai piston besar. Ya seperti itulah kesimpulan untuk video kali ini. Semoga kalian terhibur, dan apabila ada salah kata mohon dimaafkan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.